Pemirsa, seluruh instansi pemerintah terus berupaya membangun zona integritas yang pimpinan dan jajarannya berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang prima, termasuk di wilayah Pengadilan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini saya sudah berada di kantor Pengadilan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau dan telah bersama Yang Mulia Erwin Mangatas Malau sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau. Apa kabar, Pak? Baik Mbak Nurul, bagaimana kabarnya Mbak Nurul? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Nah Pak, kami ingin tahu nih Pak, terkait dengan fokus utama dari upaya pembangunan zona integritas di Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, bagaimana langkah-langkah awal yang sudah diambil saat ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sejak Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau ini dibentuk atau diresmikan pada tanggal 2 Desember 2022 yang lampau, kita telah melakukan pencanangan pembangunan zona integritas dan itu sudah kita mengundang seluruh Forkopimda yang ada di sini untuk menyaksikan atau memberi dukungan juga kepada kami di dalam pembangunan zona integritas ini. Dan untuk mengisi pembangunan zona integritas ini kita sudah membuat rencana aksinya, program kerjanya yang semuanya itu sedang digodok, sedang dilakukan, sehingga kita juga mengharapkan nanti wilayah kita ini akan mendapatkan predikat bebas dari korupsi atau WBK yang kemudian melanjut menjadi wilayah bebas melayani untuk seluruh kepentingan atau dalam menjalankan core bisnis yang ada di Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, termasuk juga core bisnis yang ada di satker-satker di bawah naungan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang ada di seluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau ini. Dan kita sudah membentuk di sini ada tim khusus yang menangani pembangunan zona integritas ini yang sekarang juga sudah bekerja, dan itu kita bagi di dalam 6 area. Ada area 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan kita sekarang ini fokus untuk menciptakan suasana kerja yang berbudaya bagus dengan menerapkan pola pikir yang tentu berorientasi kepada pekerjaan ini, karena kita berusaha untuk menciptakan mindset yang baru dengan culture sat juga, sehingga nanti diharapkan pelayanan yang ada di Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau ini beserta seluruh jajarannya itu dapat berjalan dengan baik, khususnya di dalam rangka access to justice. Kita sudah membuka akses supaya masyarakat itu tidak merasa takut ke pengadilan atau merasa seram, karena kita akan membuka pengadilan yang ada di Indonesia ini sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh seluruh warga negara, khususnya yang ada di Kepulauan Riau ini. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya mengenai upaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dalam memastikan seluruh elemen di lingkungan kerjanya berkomitmen nih terhadap pembangunan zona integritas, bagaimana Pak? Ya, kita tentu memulai dari diri sendiri. Ya, karena kita ini sudah berkomitmen untuk melakukan pembangunan zona integritas, maka Mahkamah Agung juga sudah memberi batasan-batasan atau bimbingan-bimbingan atau patokan-patokan di dalam bekerja, seperti Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2016 tentang kedisiplinan. Juga Peraturan Mahkamah Agung nomor 8 tahun 2016 juga itu tentang pembinaan dari atasan, tanggung jawab atasan, dan juga ada Perma nomor 9 tahun 2016 untuk penanganan masalah pengaduan yang termasuk whistleblowing system. Dan ini Mahkamah Agung sudah melakukan kegiatan-kegiatan dalam khususnya untuk mengantisipasi pengaduan-pengaduan masyarakat ini dengan menerapkan mystery shopper. Artinya Mahkamah Agung bisa menyamar sebagai pelanggan atau pengguna jasa pengadilan hanya untuk melihat kinerja di pengadilan itu sudah berubah nggak? Sudah ada nggak perubahan tentang mindset dengan culture setnya? Apakah seperti yang dikatakan orang seperti dulu-dulu? Nah, ini yang diharapkan di situ demi terwujudnya visi Mahkamah Agung di dalam mewujudkan peradilan yang agung. Baik. Nah, mengenai tantangan tersendiri yang terbesar yang dihadapi selama proses pembangunan zona integritas, bagaimana di Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pak? Ya, tantangannya itu karena memang pembangunan ini tidak semudah yang kita bayangkan. Karena pembangunan ini merupakan juga bagaimana kita harus meningkatkan kualitas dari SDM yang ada di pengadilan,
juga meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga kita selalu berusaha membuat sesuatu yang bisa mendekatkan masyarakat kepada pengadilan ini dengan menerapkan pola-pola pekerja yang lebih baik, dan kita berusaha untuk menciptakan inovasi-inovasi, dan yang sekarang kita kerjakan ini inovasi tentang disabilitas, ya, karena memang kita menilai bahwa ketidaksempurnaan itu bukan berarti penghalang untuk mencari keadilan, tapi kita akan membantu dengan menerapkan sarana dan prasarana untuk mereka-mereka seperti yang berkekurangan tadi. Dan juga tentu masyarakat yang lengkap ini akan lebih mudah akses to justice-nya. Baik, tadi ada inovasi untuk penyandang disabilitas ya, Pak. Kemudian ada lagi nggak inovasi atau program unggulan lainnya yang dari Pengadilan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau? Ya, kita selalu berusaha, kalau dulu orang berpikir bahwa berperkara di pengadilan lama, ini dari mulai Mahkamah Agung sampai ke bawahan ini sudah ada peraturan tentang penyelesaian perkara, yaitu yang dituangkan di dalam ASEMA nomor 2 tahun 2014, bahwa penyelesaian perkara di tingkat pertama itu 5 bulan, di tingkat banding itu 3 bulan, dan di tingkat kasasi PK itu ada aturannya. Tapi kita di sini di Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau ini telah membuat suatu komitmen dengan menciptakan suatu SOP untuk percepatan penyelesaian perkara. Dengan harapan kita bisa menerapkan one day publish, artinya begitu diputus perkara itu bisa hari itu juga diumumkan. Artinya sudah clear, tidak ada lagi, oh ini belum ditandatangani, belum diparak, belum ada berita acaranya, tapi one day publish. Dan juga hari itu juga sudah harus diminutasi, sehingga kita juga menerapkan one day minute. Dan juga di dalam pelayanan-pelayanan kesekretariatan kita juga menciptakan metode kerja yang diberi judul gitu, julukan itu one day service. Jadi begitu hari itu ada permohonan untuk penerimaan misalnya surat-surat dari sini, hari itu juga harus kita layani. Dan kalau tidak bisa dilayani atau ada kendala, kita pun akan memberi kompensasi kepada yang merasa tidak puas tadi. Baik, terakhir pertanyaan dari kami, rencana Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pak, apa nih dalam memastikan keberlanjutan zona integritas, terutama dalam menjaga kualitas pelayanan publik? Ya, terutama kami harus solid dulu. Artinya kami yang ada di Pengadilan Tinggi ini harus satu bahasa. Apa sih tujuan pembangunan zona integritas itu? Dan bagaimana kita mengaplikasikan itu di dalam pekerjaan kita dengan menerapkan di dalam attitude kita. Jangan kita membangun, tapi kita melanggar juga. Jadi kita memulai dari diri kita sendiri, sama seperti zona pertamanya itu apa nih, area satunya yang mengharapkan adanya perubahan mindset dan juga culture. Jadi mindset kita itu kita harus menciptakan bahwa kita datang di kantor ini untuk bekerja dan kita harus dapat bekerja. Sehingga saya di dalam pembinaan saya selalu saya ingatkan know yourself and know your job, supaya tidak ada yang bertabrakan. Kalau kita sudah mulai di sana, kita tahu tujuan kita datang di kantor itu untuk bekerja, sehingga kita juga tahu apa yang harus kita kerja, kita tidak rebutan pekerjaan. Dan kerjaan itu juga menjadi tanggung jawab kita, sehingga culture itu, budaya kerja itu akan tercapai. Dan kita di dalam penerapannya itu ada menerapkan 3S. Senyum, salam, sapa. Bahkan itu sudah ditambah lagi menjadi 5S. Tambah lagi si santun dan si sopan. Kemudian kita juga ada 5R. Bahwa di dalam bekerja itu kita harus melakukannya dengan ringkas, resik, kemudian rapi, dan ini harus dirawat pekerjaan ini. Serta pekerjaan itu harus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan begitu. Dan kita juga ada 8 nilai Mahkamah Agung, ya, 8 nilai utama Mahkamah Agung, dan ditambah lagi ada core value dari ASN yang disingkat dengan berakhlak itu, bahwa kita berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Dan kita semua harapkan bahwa di dalam bekerja itu selain tadi itu ada
himbauan-himbauan di dalam bekerja sebagai kebijakan pimpinan, kita tentu yang utama kita harus tahu koridor kita. Kita berjalan di koridor hukum karena kita ini aparat penegak hukum. Dan juga kita di dalam pelaksanaan tugas pekerjaan ini dibarengi atau dibatasi dengan kode etik. Dan program-program pemerintah selalu juga kita dukung karena kita ini tidak bisa berjalan dengan sendirinya, tapi juga harus merespon program-program pemerintah khususnya dalam pembentukan peradilan pidana secara terpadu berdasarkan teknologi informasi, dan itu oleh Mahkamah Agung sudah direspon dengan menciptakan satu aplikasi yang disebut dengan e-berpadu, elektronik berkas perkara secara terpadu, sehingga kepolisian tidak perlu datang lagi di pengadilan, kejaksaan juga tidak perlu lagi datang di pengadilan, cukup melalui aplikasi e-berpadu mereka limpahkan berkas, kemudian oleh pengadilan ini akan dimasukin di aplikasi berikutnya yang disebut dengan SIPP, kemudian ini bisa diproses mau sidang secara elektronik atau online itu bisa dilakukan secara baik. Kita berharap ke depan bahwa memang pelayanan kepada masyarakat ini, akses to justice tadi itu bisa diterapkan secara digital. Nanti kita lihatlah bagaimana perkembangannya. Itu harapan kami. Baik, terima kasih Yang Mulia Erwin Mangatus Malau selaku Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau atas waktunya. Baik, pemirsa, demikian informasi untuk Anda. Saya Nurul melaporkan langsung dari Kantor Pengadilan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau.